Jadi, Ramaulia kan emang anak itu oh, B2. oh, berarti campur. Campur tiga-tiganya tak dari. Oh, Sorry ya bro, lagi hektik bro. Besok nggak bisa apa-apain kita. anu kan apa namanya? Pleno katanya. Ya makanya kan kamu gitu juga. Oh, notori. Sekalian lah wes. November ini lagi gila bro. Sumpah gila banget. Udah.
Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang kurang 6 orang, ya nggak apa-apa wis. Aku mulai dulu aja karena juga ada agenda juga aku di sini. Oke, buka dulu. Selamat malam semuanya. Maaf banget baru bisa tutor online karena aku juga ada interaksi BPH Porseni. Mendekati Porseni itu juga agak ruwet. Jadi maaf ya teman-teman, mohon pengertiannya juga. Kalau gitu, aku share screen bentar. Udah kelihatan nggak share screenku? Sudah, Kak. Oke, oke. Kalau gitu aku mulai ya. Jadi tutor hari ini kita bakal bahas Acariformes sama Parasitiformes. Yang tadi sudah kalian praktikumin. Arthropoda nggak akan aku jelasin lagi karena, please. Sebentar. Salah share. Ada udah kelihatan belum yang aku share screen? Udah ya? Oke, langsung aja. Tuh Arthropoda nggak akan aku bahas lagi. Langsung aja ke Acariformes. Pertama, yang kita bahas di sini adalah tungau. Yang tadi aku jelasin juga di praktikum. Tungau terdiri dari dua subordo yang bakal kita bahas hari ini, yaitu prostigmata sama astigmata. Stigmata itu nanti ada organ yang namanya itu memengaruhi bentukannya juga. Di mana astigmata, organ dalamnya, stigmata itu pada dasarnya organ pernafasan. Di mana astigmata itu tidak punya pernafasan khusus. Jadi dia bernapas menggunakan kulit yang lunak. Sedangkan prostigmata itu alat pernapasannya berada di depan tubuh. Gitu. Seperti itu contoh simpelnya. Mereka semua mempunyai 4 pasang kaki. Tolong di garis bawahi 4 pasang kaki. Aku nggak menerima kakinya cuma 3. Sebelahan, satunya 3, satunya 4, ada yang 2. Pokoknya harus 4 pasang kaki. Nggak punya segmentasi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Kayak di Diptera ataupun di kutu, mereka punya segmentasi. Di sini mereka nggak ada segmen. Mereka juga nggak punya mata. Mereka menggunakan untuk organ sensorik mereka menggunakan pedicle. Yang mana itu ada di kaki-kakinya. Terus mereka menghisap darah dan melakukan metamorfosis sederhana. Berarti tanpa kepompong atau lupa. Ini maka kita bahas ada 4 famili. Langsung aja siklus hidupnya simpel aja, dari larva jadi protonimfa jadi nimfa terus jadi dewasa. Simpel. Oke, kita masuk ke spesies pertama. Oh, sebelum ke spesies, aku mau bahas morfologi sedikit. Untuk morfologi yang penting di sini adalah yang aku garis bawahi. Pertama, kepala. Kepala ini punya palpus. Dan mereka punya selisera. Selisera itu mulutnya mereka untuk menghisap darah. Oke, bergaris bawah itu aja sama kakinya mereka. Di kaki, mereka punya pedicle, di mana itu percabangan antara kaki dan juga sakernya. Oke, oke, itu dari pedicle sama pucukannya atau sakernya. Itu yang harus digarisbawahi. Oke, sisanya ya udah mengikuti aja sesuai ciri khusus yang ada, seperti aponom maupun lain-lainnya. Anus tergantung, baik lagi tergantung ke spesies masing-masing. Nggak harus tahu lah buat setiap morfologinya.
Oke, ke spesies pertama, aku ulangi lagi yang tadi aku praktikum bahas, biar memudahkan kalian belajar juga, karena banyak banget spesies yang ada di Ento, dan kita semua punya spesies yang ada di Ento. Kita bagi tungau ini menjadi tiga, kaki yang panjang, kaki yang sedang, dan kaki yang kecil ataupun nggak terlihat. Dari kaki yang panjang dulu ada dua spesies, yaitu Pesoroptes dan juga Otodectes. Pertama ke Pesoroptes, filumnya tetap Arthropoda, kelasnya Arachnida, subkelasnya Acarina, ordo Acariformes, subordonya Astigmata, familinya Pesoroptidae, genusnya Pesoroptes, spesiesnya Pesoroptes sp. Inangnya ada di kambing, domba, sapi, kuda, dan kelinci. Predileksinya ada di kulit, dan ciri khususnya dia, yang aku garis bawahi pertama, selain kakinya yang panjang, dia punya mulut yang runcing. Udah, itu. Sisanya kalian adaptasi aja dari tubuhnya yang oval, pedikelnya panjang, pedikel itu yang ini, dan punya leg sucker di ujung-ujung pedikelnya. Untuk yang jantan, kaki keempatnya lebih kecil dari kaki ketiga, dan leg sucker-nya cuma ada di kaki 1, 2, dan 3. Sedangkan betina, semua kakinya sama panjang, dan punya leg sucker pada kaki 1, 2, dan 4. Garis bawahnya di mana? Kalau aku saranin ke kalian, langsung lihat yang paling bisa kelihatan, yaitu apa? Kaki. Jantan kakinya keempat lebih kecil, betina kakinya sama panjang. Langsung tembak di situ, berarti dia jantan. Kalau misal kayak gini, ini kan jantan, kaki keempatnya kecil, nggak sama panjang. Nah, ini untuk skematisnya. Betina 1, 2, 4 punya saker, jantan 1, 2, 3. Itu masing-masing pribadi buat ngafalin. Semangat ya guys ya. Lanjut ke kaki panjang berikutnya, yaitu Otodectes. Eh, dari film sampai family sama, genusnya Otodectes, spesiesnya Otodectes cynotis. Oh ya, Rek, kalau misal ada yang bertanyain, present aja atau langsung ngechat aja, atau langsung ngekat aku nggak masalah. Kalau aku kecepatan juga bilang aja. Spesiesnya Otodectes cynotis, aku lanjutin, inangnya anjing dan kucing, predileksinya di telinga, sering kali ditemukan di telinga banget, tungau telinga nama lainnya. Kalau kalian pernah magang di klinik, pasti sering ketemu dengan Otodectes cynotis, kalau korek-korek kuping. Ciri khususnya, yang aku garis bawahi, mulutnya pendek, karena itu yang membedakan dengan Pesoroptes. Oke. Dia selain itu punya tubuh oval, pedikelnya pendek, jadi langsung ketemu leg sucker. Nggak ada garisnya sedikit, langsung leg sucker. Sebenarnya ini ada pedikelnya, cuma karena kecil, kecil kan, jadi nggak kelihatan. Karena pendek. Kaki ketiganya lebih besar dari kaki keempat. Kaki ketiga lebih besar dari kaki keempat. Itu hal yang general. Jangan sampai kalian ngira ini Pesoroptes jantan. Lihat dari kepalanya dan juga leg sucker-nya. Apodem kaki 1 dan 2-nya bersatu. Dalam artian apodem itu apa? Aku izin annotate. Itu ini. Ini apodem. Ya, paham ya teman-teman? Mereka menjadi satu kesatuan. Anggapannya mereka endingnya menjadi satu tempat digabung. Itu. Cuma jujur kadang itu nggak kelihatan ya di preparat. Karena kecil banget si tungau ini. Solusi dari aku, kalian langsung perhatiin mulutnya aja. Mulutnya kan kelihatan nggak runcing. Kalian tadi lihat kan si siapa si Pesoraptes sangat lancip banget. Bahkan bisa dilihat kalau misal kalian lihat itu kayak kakinya lagi, tapi bukan kaki. Saking runcingnya kayak gitu. Itu buat mempercepat kalian mengeliminasi banyak jawaban sih. Oke, aku ya ini. Oh ya, aku belum jelasin per jantan dan betinanya. Jantan, sorry, memiliki leg sucker pada semua pasang kakinya. Betina memiliki leg sucker pada kaki 1 dan 2, tapi kaki keempatnya hilang atau tereduksi. Nah, ini gambaran skematisnya. Leg sucker pada 1, 2, 3, dan 4 untuk jantan, dan betina 1, 2 aja leg suckernya. Di atas doang. Dan di bawah kaki keempatnya kecil, bahkan nggak terlalu kelihatan.
gitu. Oke, ada yang mau tanyain nggak, Rek? Untuk kaki panjang. Oke, oke. Aku juga lupa ngomongin. Kan tadi dikasih tahu kalau sama kayak tadi triko, kalau kalian bingung lihat leg sucker langsung ke yang paling besar kaki. Di sini dijelasin betina kaki keempat reduksi. Berarti selama dia nggak tereduksi dia jantan. Masih ada kakinya berarti dia jantan. Lihatnya dari situ aja biar cepat. Sampai kecil pol. Oke, aku lanjut ke Sarcoptes cabiai. Kita mulai ke kaki yang sedang. Untuk sampai subordo sama, familinya mulai berbeda, Sarcoptidae. Nah, itu juga klasifikasi yang aku bikin itu juga sesuai dengan famili yang ada. Familinya Sarcoptidae. Itu pasti berubah-berubah setiap bentukan kaki karena itu famili pasti kalau sama ada mirip-miripnya. Gitu. Genusnya Sarcoptes, spesiesnya Sarcoptes cabiai, inangnya ada di kambing, domba, anjing, babi, kelinci, dan manusia. Predileksinya pasti di stratum corneum. Oke, jangan dijawab kulit, stratum corneum. Ciri khususnya apa? Pertama pasti lihat dari kakinya. Kakinya pendek, pasti. Kakinya pendek mengakibatkan apa? Pasangan kaki ketiga dan empat tidak keluar dari tubuhnya. Oke, itu. Tubuhnya bulat, mulutnya pendek, dan dia punya apodem di kaki pertama membentuk huruf Y. Ini, Y. Oke, pedikelnya mereka panjang. Makanya kalian nggak melihat ada leg sucker kan. Soalnya nggak terlalu kelihatan karena mereka panjang juga si eh, apa sih apodemnya, sorry, pedikelnya. Nah, kalau dari sini buat jantan dan betinanya emang nggak bisa dilihat dari yang lain kecuali leg sucker. Leg sucker pada jantan itu pada kaki 1, 2, dan 4. Betina 1 dan 2. Saranku untuk Sarcoptes cabiai dan juga Roto Edres karena sama ciri khususnya. Untuk betina dan jantan langsung lihat ke leg sucker yang di keempat. Kalau ada leg sucker di kaki keempat, kenapa aku bilang ke kaki empat? Karena di kaki pertama dan kedua mereka agak besaran, ya kan? Otomatis agak kepanjang karena agak manjang si pedikelnya. Langsung lihat ke kaki keempat, dia ada uh, leg sucker apa enggak? Ini kan enggak ada, jadi dia betina. Ini buat skematisnya, langsung kalian perhatiin ke leg sucker di kaki keempat. Itu trikku. Kalian bisa catat atau mungkin kalian nemu yang baru nggak masalah. Gitu. Oke, aku lanjutin ke noto address kaki. Aku nggak bakal jelasin terlalu detail karena sama aja. Pedikel panjang, punya apodem kaki 1 huruf Y, pasangan kaki ketiga dan 4 tidak keluar dari tubuh, mulutnya bulat, pendek, tubuhnya bulat, sama aja. Inangnya kucing, prediksinya stratum corneum. Nah, jantan betina itu juga sama, langsung lihat kaki keempat. Membedakannya apa dari dorsal side-nya, dorsal anus. Di bagian tubuhnya atau namanya idiosoma, mungkin kan perlu itu buat teori, pelajarin sendiri ya. Bentukan sisik-sisik ini adalah dorsal side-nya mereka. Dorsal side setiap tungau itu kayak kura-kura, bersisik atau bertempurung. Pun juga sama ventralnya kayak kura-kura juga, ada sekat-sekatnya. Buat membayangkannya seperti itu.
Dia punya anus di dorsal. Ya udah, berarti dia ngeluarin tai dari punggung. Ada yang ditanyakin nggak dari dua spesies tadi? Oke, aku juga domininnya. Sama kayak sebelumnya, kepalanya bulat dan tumpul. Tapi cara ciri khususnya aku pasti notice, yang paling pasti notice dari dubin ini adalah bentukannya yang unik. Seperti apa? Ceker. Seperti cakar lah ngomongnya. Oke. Untuk membedakan jantan dan betina, simple. Gak usah lihat kaki tiga lebih panjang dari kaki empat, langsung aja. Kaki ketiga dan empat lebih besar dari kaki satu dan dua. Untuk yang betina, kebalikannya. Satu dan dua lebih besar dari tiga dan empat. Dah, kebalikan di situ aja. Yang seperti aku tadi bilang di praktikum, yang betina agak rancu. Lihatnya dari apa? Selain dari apa namanya? Leg sucker, sorry, kakinya, dari bentukan badannya dia. Dia agak lonjong. Lonjongnya banget, beda kayak sebelum-sebelumnya bulat, bulat ya kan. Ini agak bulatan dikit. Si Dubin ini ya itu bener-bener lonjong. Seperti itu. Untuk selama aku tadi jelasin, ada yang mau diulang atau ditanyakan kah? Oh iya, untuk Noteadres Cati dan juga Sarcoptes cabiai dari kami Asprak udah eh, karena kalian nanti juga mencari, sorry, melihat upraknya nggak diketahui inangnya siapa, hostnya siapa, kita memberi keringanan. Jadi bebas kalian mau menyebutkan yang mana. Kecuali emang kita memberikan bentukan anus dan penunjukan ke anus di dorsal. Nah, itu beda cerita. Cuma untuk kayak spesies apa, ini apa, predileksi di mana, sama semua tuh. Ciri khususnya apa? Nggak masalah kalian sebutin dari antara itu. Kecuali nanti kalian di semester 4 udah tahu kan, bakal dijelasin nanti. Bakal diketahui inangnya apa. Baru harus dijawab sesuai dengan inangnya yang benar. Aku lanjut ya ke kaki yang kecil maupun hilang. Cnebidocoptes mutans dengan subordo Astigmata, famili Cnemidocoptidae, genusnya Cnemidocoptes, spesiesnya Cnemidocoptes mutans. Inangnya dari unggas, predileksinya sisik kaki atau sisiknya ceker. Tadi ada di C2 aku jelasin. Dia menyebabkan scaly leg atau kalau kalian pernah tahu bubulen, ya kakinya ayam itu bisa berkapur, kayak berkapur gitu. Nama penyakitnya dia. Yang disebabkan oleh Cnemidocoptes. Simpel aja ciri khususnya dia bulat, kakinya nggak kelihatan. Di mana apodem kaki satunya terpisah, ini terpisah sendiri, ini sendiri juga. Dari dorsal bakal kelihatan pasangan kaki satu duanya doang dan pasangan kaki pendek satu dua tiga empat di ventral. Kalau yang bingung apodemnya yang mana itu ini. Mana aku anu nih. Dia terpisah sendiri. Jadi kayak satu-satu. Dia kayak apodemnya sendiri buat kepala. Kalau aku bilangnya bentuk huruf U ya, cuma nggak ditulis. Soalnya rancu mungkin ya. Oke. Jantan punya leg sucker, betina nggak punya. Udah, simple. Leg sucker itu kayak gimana? Di sini leg sucker yang kalian lihat ini leg sucker. Biasanya kesusahan, lihat satu dua, lihat tiga empat nggak langsung nggak masalah. Terakhir Demodex buat tungau. Dia subordonya beda atau di garis bawahi. Proximata
familinya Demodicidae, genusnya Demodec, spesiesnya Demodec sp. Inangnya ada di anjing, sapi, domba, mamalia. Predileksinya ada di folikel rambut ataupun kelenjar sebasea. Ciri khususnya dia beda sendiri, dia panjang sendiri, lonjong sendiri, punya 4 pasang kaki pendek, jangan gambar 3. Perbedaan jantan dan betina dari mana? Jantan, kelaminnya ada di dorsal, betina ada di ventral. Jadi kalau ini adalah betina. Ini buat kalian bantu hafalan, ya semangat. Ada nggak yang tanyain sebelum aku pindah ke caplak? Aku tungguin deh. Kak, ingin tanya untuk yang demotek ini, yang digambar preparat itu berarti yang yang betina ya Kak? Atau bisa dilihatkan untuk Ya, itu yang betina. Eh, yang mana itunya? Sebenarnya agak elek sih. Oke, dari suku. Itu kelamin ya. Jawab ya, Dok. Gitu. Oke Kak, thank you. Oke. Oke. Lagi menanyain sebelum aku pindah ke caplak. Aman ya? Oke, kalau kita caplak. Parasitiformes. Kita sudah berubah di sini. Tubuhnya dibagi menjadi 2, yaitu gnatosoma dan idiosoma. Gnatosoma itu kepala, idiosoma itu badannya. Mulutnya terdiri dari hipostom, selisera, dan palpus. Teori aja sih sebenarnya. Bagian toraks dan abdomennya menyatu dan sistem respirasinya menggunakan trakea atau paru-paru buku. Beda kayak tadi yang stigmata bla bla bla. Beberapa spesies itu memiliki festun lakukan di posterior abdomen. Siklus hidupnya sama aja kayak sebelumnya, yaitu metamorfosis yang sederhana. Siklus hidupnya sederhana dari telur berubah menjadi larva, berubah menjadi uh, limpa, dan juga berubah menjadi dewasa lagi. Selesai sih, simple aja. Nah, ini ada notes beberapa di apa sih namanya? Kelak. Mereka punya mereka nggak terpaku pada satu host aja. Oke. Boleh dicatat. Ada yang one host, ada yang two host, ada yang three host. Di buku kalian ada kok, kalian baca. Maksudnya apa? Jadi ketika larva, misal nih, one host, berarti dia dari larva sampai berubah menjadi remaja dan dewasa itu di satu host yang sama. Beda dengan two host, di mana dia ketika menjadi larva, ketika dia kenyang, dia akan keluar dari situ. Saat dia sudah bertumbuh, dia keluar, pindah ke host lainnya. Dan sebegitulah tree host ataupun host yang nggak bisa diperkirakan, kayak Exodus itu banyak banget hostnya. Mereka bisa kemana-mana kapanpun sekenyang mereka. Ya, agak ngeselin sih, gitu. Maka dari itu kenapa caplak itu ketika satu hewan kena caplak, yang ada di satu ekosistem itu pasti kena. Yang emang hostnya ya, pasti kena. Karena emang seegois itu, habis kenyang keluar serakus itu, kenyang keluar pindah lagi, keluar kenyang pindah lagi. Gitu. Fun fact dikit aja, takutnya keluar di UAS kali ya. Morfologinya dia yang tadi aku sudah jelasin, ada hipostom, ada idiosom. Sebenarnya nggak penting, yang penting adalah apa? Aku pengen kalian ada 2 hal penting di sini, yaitu mulutnya dia sama nanti ada veston. Gitu aja. Pegel. Terus untuk morfologinya dia secara seks, secara gender, betina punya skutum. Di mana skutumnya itu berada di sepertiga dari anterior tubuhnya. Kalau jantan ada di seluruhnya. Skutum itu apa? Skutum itu penebalan. Penebalan pada pitingnya dia. Oke, masuk ke mesostigmata. Ada Dermanisus gallinae, cuma satu doang yang kita bahas. Ordonya Parasitiformes, subordonya Mesostigmata, familinya Dermasidae.
Dermanisidae, genusnya Dermanisus, spesiesnya Dermanisus gallinae. Inang atau hostnya ada di unggas, ayam, dan merpati. Predileksinya ada di bulu dan sayap. Ciri khususnya dia gampang, warnanya pasti merah kalau misal diwarnain. Kalau misal natif, karena dia nama lainnya adalah caplak merah. Kakinya panjang, Spiderman, mirip banget. Kapitulumnya panjang, kapitulum atau mulut yang tadi aku bilang. Dan dia punya setae pada abdomen atau bulu-bulu halus. Itu nggak usah direken lah. Yang penting kakinya panjang, kapitulumnya panjang. Nah, lanjut ke metastigmata. Sebelum itu ada yang tanyain nggak? Enggak lah ya. Mesostigmata gampang. Metastigmata kita bagi menjadi dua, ada Argasidae dan juga Ixosidae. Ixodidae. Argasidae atau ya Ixosidae. Argasidae itu adalah caplak lunak, sedangkan Ixosidae adalah caplak keras. Sebelum ke caplaknya, aku bakal bahas khusus untuk Ixodes. Dia punya bentukan khusus namanya anal groove. Di mana groove dari analnya atau jurang dari analnya membentuk huruf N, A, terserah kalian bilangnya gimana. Anterior anal groove di anusnya mereka. Sedangkan di anterior jadi melengkungnya. Sedangkan di caplak lainnya dia membentuk anal groove, membentuk huruf U. Namanya posterior anal groove. Lanjut, pertama ada Argas persicus, caplak lunak. Satu doang, bentukannya kayak kecoa. Aku nggak jelasin klasifikasinya, kalian bahas sendiri. Inang hostnya ada di M unggas, predikasinya di sayap. Ciri khusus dia, skutumnya nggak akan kelihatan. Sorry, tidak punya skutum, kapitulumnya nggak kelihatan karena cangkangnya besar. Gitu. Jadi karena memang mereka lunak, jadi skutum atau penebalan tuh nggak terjadi. Kayak kecoa banget lah mereka anjir. Gitu. Lanjut ke caplak yang keras. Ada Rhipicephalus sanguineus. Famili Ixodidae, genus ya bla bla bla, kalian bahas sendiri. Inang atau hostnya nah, di anjing, sapi, kambing, domba. Predileksinya ada di lipatan kaki. Nah, kayak gini deh, aku mau jelasinnya lompat-lompat sesuai dengan klasifikasi yang aku beri. Dalam artian, aku pengen biar kalian juga gampang membedakan. Kita bagi menjadi kapitulum panjang dan juga kapitulum pendek. Artinya apa? Perbandingan mulut dan basis kapitulumnya 1:1 dan 2:1. Aku membedakannya kayak gitu. Oke? Yang 1:1 ada Rhipicephalus, ada Derman Centaur, ada Boophilus. Ya, itu aja. Ada 3 doang. Nah, untuk membedakannya lagi. Jadi, ketika nanti kalian lihat mulutnya nggak besar, berarti antara 3 itu, Rhipicephalus, Derman Centaur, sama Boophilus. Oke? Nah, klasifikasi kedua, dari adanya veston atau tidak. Yang ada veston itu Rhipicephalus sama Dermacentor. Boophilus nggak punya, mereka kosongan, nggak punya veston. Veston di mana? Veston itu yang bawah ini, yang penebalan di bawah, yang gerigi-gerigi, yang gerigi-gerigi di bawah. Nah, udah nih, udah hilang satu jawaban. Berarti tinggal Rhipicephalus ataupun Dermacentor. Bedanya di mana, Mas? Bedanya ada di basis kapitulumnya dia. Maksudnya apa? Aku zoom ya. Basis kapitulumnya si Rhipicephalus membentuk heksagonal. 1, 2, 3, 4. Sisinya persegi, bukan persegi. Ya, heksagonal sih ngomongnya. Heksa itu berapa? Persegi 6. Segi 6 lah membentuknya. Kau bilang kayak kipas, ini sih maksa banget. Ini lebih jelasnya lagi. Tuh. Dia nggak membentuk suatu persegi. Sedangkan Dermacentor, dia membentuk persegi. Nah, udah nggak ada lengkungan-lengkungan. Nggak ada lengkungan-lengkungan di Dermacentor. Itu sebagai klasifikasi kalian. Biar apa? Biar kalian bisa mengerucutkan kemana-mananya. Ini apa? Dilihat dari apa yang paling cepat. Dari kapitulum dulu.
1:1 sama 2:1. Oke, 1:1. Lihat lagi ke Vestonnya. Punya Veston apa enggak? Oh, punya Veston. Berarti basis kapitulumnya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Oke, paham ya, Rek ya? Dari ciri khususnya dulu. Aku lanjut ke penjelasannya. Derma Centaur, inangnya ada di sapi, kambing, domba, anjing, kuda. Predatornya di kulit juga sama. Boopilus ada di sakado juga. Tapi predatornya beda, ada di sela-sela kaki. Gitu. Lanjut ke yang 2:1. Ada dua di sini yang 2:1. Exodes dan Aponoma. 2:1 itu maksudnya apa sih, Mas? Kapitulnya panjang banget. Perbandingan mulut dengan basisnya dia, itu panjangan kapitulumnya dia. Perbedaannya di mana? Exodes gak punya Veston, Aponoma punya Veston. Veston. Oke. Sedangkan Exodes punya anal groove. Pasti ada bentukan bulat di bawah. Itu gampang ya. Buat yang 2:1 tinggal Veston atau tidak. Nggak perlu lihat lebih rinci lagi. Inang hostnya Exodes ada di sakado dan anjing. Predileksinya di kulit. Sedangkan Aponoma ini seringkali ditemukan di reptil. Predileksinya di kulit. Oke, buat coplak ada yang mau tanyain nggak? Semangat ya guys, banyak trikku yaitu aku cuma bisa bantu sampai segitu, kasih trik-trik gimana nanti ketika kalian pas uprak, kalian lebih cepat buat menentukan untuk problem solvingnya, untuk menentukan keputusan dari apanya dulu. Misal caplak yang kita bahas, berarti dari apanya? Dari kapitulumnya dulu. Oh, kapitulum, dia punya kapitulum. Panjang udah 2:1 apa 1:1? Oh, ternyata 2:1. Berarti langsung ke Vestonnya. Punya Veston apa enggak? Tuh. Pun 1:1 urutannya juga sama. Dari kapitulumnya dulu, pendek. Oke, 1:1. Punya Veston apa enggak? Kalau nggak punya berarti Bobilus. Kalau nggak punya berarti antara Dermacentor, kalau nggak Ripicephalus. Nah, itu. Langsung kalian lihat dari basis kapitulumnya. Bentukan heksagonal apa persegi? Atau segi empat. Dah, selesai. Gitu sih. Ada yang tanyain nggak? Cepet juga ya. Tutornya. Tanya aja, Rek. Kita tunggu. Kalau nggak kita post test. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita post test bareng-bareng ya. Tolong dijawab, Rek. Kalau nggak dijawab, tadi satu-satu. Oke, post test. Kelihatan. Bang. Ini apa, yuk? Ayo, apa ini? Noto address Noto Karti. address Kati. Noto address Kati. Ini soalnya mana ya? Noto address Beneran kok. Oh ya. Note address apa Sarkoptes? Sarkoptes. Noto Sarkoptes. Noto address Cati, Mas. Kati. Oke. Salah yang note address. Karena dia nggak ada anusnya. Anusnya mana coba? Nggak ada. Ini bukan anus, guys. Ini bulat doang biasa. Ini dari, ya ini dari ventral. Kalau sudah terus kan dari dorsal. Ini ada anus, tapi ini kan di ventralnya dia. Oke. Ini Sarcoptes cabiai. Karena apa? Di ventral, di dorsal nggak terlihat kaki ketiga dan empat. Kalian kelihatan di sini kaki tiga empatnya? Itu. Ayo, jangan kekecoh. Mas, apa yang benernya apa, Mas? Sarcoptes cabiai.
Oke, aku lurusin lagi. Lihatnya gimana, Mas? Dari kakinya dulu. Kakinya panjang, sedang apa kecil? Sedang. Berarti antara apa? Sarkoptes kalau enggak Notodres. Nah, lihat dulu view-nya ini dorsal apa ventral? Ventral. Punya apa? Dia punya anus enggak? Kalau nggak ada apa-apa, kemungkinan besar dalam Notodres. Kalau ada anus, berarti dia Sarkoptes. Oh, bisa lihat itu dorsal apa ventral? Lihat kaki ketiga dan empatnya, jelas. Kalau tiga empatnya jelas, berarti dari sisi ventral. Kalau tiga dan empat nggak kelihatan, berarti dari dorsal. Paham ya, Rek? Paham. Ini apa, ayo? Nemidocoptes. Oke, yang lain, yang lain. Apa ini? Nemidocoptes. Oke, benar kan Medicoptes. Karena apa? Kakinya nggak nampak. Ya, Tubuhnya kakinya bulat. benar. Bulat. Tubuhnya bulat, kakinya nggak nampak atau kecil. Terus dia aponemnya dia membentuk huruf U, bukan Y. Maksudnya bukan Y lah intinya. Dia terpisah. Apa? 11. Bukannya kayak gini loh, Bang. Itu apodemnya dilihat juga selain kecil dan bulat. Tuh, Tempat kakinya pendek. keempat kakinya pendek semua, dia bulat. Terus apodemnya itu terpisah semua. Satu dua. Ah, Ya, Bang. feses. Ini berarti cuma ini Kok tok, kan? feses? Ini jaringan ya, yang bulat ini tuh. Oke, lanjut ya. Ini apa? Gampang banget. Demodex. 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 Bisa aku jelasin ciri khususnya ya. Ini apa yuk? Panjang. Kepalanya panjang apa pendek? Badannya Jangan dipatokin dari bulat apa enggaknya. bagus. Aponoma. Oke, bener aponoma. Karena apa? Pertama, kita lihat dulu dari mulutnya dia. Mulutnya dia 2:1. Dia panjang, lebih panjang mulutnya daripada basis kapitulumnya. Lebih panjang kapitulumnya. Terus dia punya veston, guys. Berarti yang 2:1 dan punya veston siapa? Aponoma. Kalau nggak punya, berarti siapa? Sodes. Kalau nggak punya exodes. Sodes. Oke. Ini juga. Artinya panjang. Ini nanti Oke, aku lanjut. Ini apa, teman-teman? Oke. Apa, guys? Halo? Ini apa? Spesiesnya? Dermanisus. Dermanisus apa Exodes? Dermanisus. Kenapa Dermanisus? Dermanisus, Mas. Soalnya nggak kelihatan skutumnya. Kalau Ixodes kan kelihatan skutum. panjang. Oke, benar. Skutumnya dia nggak kelihatan. Dia nggak punya skutum. Skutum itu apa? Penebalan. Oke. Exodes pasti punya skutum. Penebalan. Terus dilihat dari kakinya, dia cenderung lurus. Dia nggak mengkok-mengkok banget. Dan emang panjang, pol kakinya, bro. Nggak kayak capit-capitan. Sorry. Nggak kayak melengkung-melengkung sebelum-sebelumnya.
Germanisus Helena. Germanisus itu cenderung lurus, nggak ada bentukan khusus di pucukannya. Divisi Palestina lurus sih. Tapi dia ada kait di pucuk. Perhatiin. Dan ini saya skutum ini emang penting. Aku juga ngomong ke kamu. Skutum. Kalau skutum kan ini berarti jantan. Skutum itu penekawan itu. Itu kan lagi nggak jelas yang itu. Ini jalan semua kan? Betulnya nggak jelas. Jantan itu. Jalan semua. Lanjut. Ini apa? Ini apa guys? Boopilus bukan, Kak? Bener, Boopilus. 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 Ini jantan. Ya, dia nggak punya veston. Oke, benar Boopilus karena mulutnya dia kapitulumnya pendek, ya kan, nggak sepanjang sebelumnya. Terus dia nggak punya veston. Ini apa? Ini apa guys? Pendek nih kapitulumnya udah tak kasih clue. Tinggal lihat yang lain. Dirma Centaur. Derma Centaur. Salah. Tripicephalus. Tripicephalus. Tripisepalus, Mas. Tripisepalus soalnya apa ya basis kapitulumnya dia nggak persegi guys. Ini dia membentuk heksagonal. Oke, lanjut ini apa? Ini kesukaan Nopal. Ya, Ixodes. benar Exodes. Panjang, nggak punya veston. Udah selesai sih gitu doang. Ada yang ditanyain nggak dari post-testnya? Itu sih yang tadi yang Germanisus sama Exodes ya. Oh, balik ini. Ini dia nanya nih, Germanisus sama Exodes. Bedanya di mana? Yang perlu digarisbawahi adalah mereka sama-sama kapitulum panjang. Cuma yang harus digarisbawahi juga adalah kakinya Germanisus lebih panjang. Sepanjang itu pasti ada yang lebih panjang banget, kayak laba-laba jatuhnya. Dan dia juga nggak punya apa? Chest, bukan dong apa? kapitul. Kutum. Skutum. Dia juga nggak punya skutum. Jadi harus garis bawahi. Misal kalian nggak nemu nih skutumnya di mana mas? Nggak ada emang. Asal kakinya juga. Kakinya pasti panjang. Beda sama ini si Exodes. Exodes itu cenderung kayak kelipet ataupun nggak sepanjang itu. Kayak kepiting lah jatuhnya. Nggak kepiting juga sih benernya. Gitu. Paham ya? Dikit. Bingung di mananya. Itu masih kurang latihan aja. Oke, yang ditanyain? Yang dari yang Bofilus, Microphilus, Microphilus. Kenapa fokus Itu boleh dari pos-pos. Ada Bofilus. Tuh. Dan ini kan Bofilus. Itu gimana? Yang kalau di sini kan dia nggak ada kepalanya gitu. Itu kayak ada sih apa ada ya jangan dipatokin dari itu gambarnya karena Bopilus itu 1:1 di mana apa kamu lihat nih kapitulnya dia ini sama basisnya sama mirip lah besarnya panjangnya. Tahu kan bedain kapitulum sama basisnya? basisnya mana, Pak? Ini basis ini kapitulum Oke, dua lipatan ini. benar sama kayak ini basis ini kapitulum Dia ada Principalus. ya, ya ada ya. Dia ada Veston. Gimana teman-teman jangan tanyain mumpung TM terakhir nih. Itu loh, mirip Germanisus. Oke, kalau misal nggak ada yang tanyain,
Dari tadi kocak tak mute. Aku mau bilang makasih Rek buat kerajinannya, keantusiasannya semuanya selama semester 3 ini. Tepuk tangan. Terima kasih A2, B2, C2 selama 1 semester ini buat aku berkesan. Tetap semangat. Ya mungkin nanti kita masih ketemu di review, cuma ini kan tutor terakhir juga. Semangat upraknya, semangat semester 3-nya, semangat puasnya semuanya. Sampai ketemu di semester 4 nanti. Oke. Nangis dulu dong, Kak. Lambemu Aisyah. Aku nangis. Bakal kangen kalian sih. A2 yang rame aja. A2 yang banyak nanya. B2 yang kocak. C2 yang kakek ngomong. Terutama Anya sama Aisyah. Fawas Aji. Alay, oke siap. Alay, sorry ya. Wis. Oke. Kan yang rame aja C2 pasti lo kan. Udah kelihatan emang. Alay 3. Ya. Ya kalau gitu, aku sedih, Det. Aku juga sedih, Son. Anjir, jelek banget. Harapanku kalian uprak dapat bagus semua lah, amin. Yang kemarin dapat 90, sekalian lah nanti makan-makan. Yang dapat 90, 100. Adalah yang 100. Aminnya minimal lah. Belajar aja. Beneran dijajanin. Dijajain apa? Jajanin cuy. Iya. Jadi ya. Udah itu aja sih dari aku. Kalau gitu aku tutup tutor terakhir kita di semester 3 ini. Terima kasih sekali lagi. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kasih Mas.